Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Anwar dari Divisi Project. Pada uploadan mingguan Pidu Pembelajar kali ini, saya akan membahas dari suatu artikel mengenai tema dengan judul yaitu 5 kebiasaan kecil yang membuat diri kita sukses. Seperti pepatah tua, ada 1001 jalan untuk menuju Roma. Nah, di sini artinya yaitu untuk mencapai sebuah tujuan di dalam kehidupan itu tidak hanya ada satu jalan saja, melainkan banyak jalan-jalan lainnya. Nah, hal yang serupa berlaku untuk mengejar kesuksesan pula. Memang kita tidak bisa mengharapkan bahwa kesuksesan itu datang bertubi-tubi kepada diri kita dengan hanya berdiam diri saja. Selain kejatuh eh, Selain kejatuhan durian runtuh alias keberuntungan, ada mindset, skill, serta kiat-kiat tertentu yang harus dilakukan untuk dapat diri kita mengejar kesuksesan tersebut. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kebiasaan-kebiasaan kecil yang umumnya dilakukan oleh orang-orang sukses. Yang pertama, manajemen waktu yang baik. Nah, waktu merupakan sumber daya yang tidak dapat diulang maupun dipercepat. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan waktu di masa kini semaksimal dan sebaik mungkin. Pengelolaan waktu yang baik merupakan ciri khas pekerja yang sangat dihargai oleh atasan. Makanya kita sering kali mendengar bahwa yang istilahnya waktu adalah uang. Nah, yang dimaksud dengan waktu adalah uang apabila kita melewatkan satu kesempatan ataupun kita melewatkan satu detik saja momen-momen penting, maka kita akan mengalami suatu kerugian seperti itu. Nah, yang kedua yaitu hindari menunda tugas. Menunda tugas untuk menunda untuk mengerjakan tugas mungkin sering kali kita lakukan semenjak kita berada di lingkup sekolah, bahkan sering ke bawah sampai sekarang di lingkup dunia kerja. Nah, walaupun memang sangat sulit untuk menjaga agar semangat kita tetap di puncak dalam menyelesaikan target dan kewajiban, namun mencegah penundaan dalam mengerjakan tugas sangatlah penting. Nah, lakukan apapun yang dapat membuat diri kita tetap bersemangat. eh, Kita sendiri yang mengenal diri kita, maka kita pun yang tahu caranya supaya kita dapat melawan rasa malas tersebut. Nah, mungkin salah satu caranya untuk memotivasi biasanya dengan membayangkan kesuksesan yang akan datang. Terus juga merasakan bahwa jika kita sampai pada tahap tersebut, lalu disadari bahwa untuk mendapatkan itu semua kita harus melalui semua kewajiban ini, mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, untuk cara kedua yaitu memainkan sisi psikologis diri kita sendiri. Secara teori psikologi ini, jika kita memberitahu target diri sendiri ke rekan kerja secara publik, kita akan terpacu untuk benar-benar meraih target tersebut. Karena ketika rasa malas mulai melanda, kita akan merasa malu dan kecewa jika target tersebut tidak dapat dilakukan karena kita telah mengumumkan target itu kepada orang-orang lain. Yang ketiga yaitu membuat daftar prioritas tugas. Nah, ini apabila kita perlu sesaat setelah kita bangun ataupun malam sebelum tidur, buatlah mungkin daftar prioritas tugas yang harus dikerjakan, mulai dari yang terpenting sampai ke yang tidak terlalu penting. Fokuskan juga diri kita untuk bekerja sesuai dengan urutan tersebut. Nah, jika terdapat tugas besar yang harus diselesaikan dengan melakukan beberapa langkah, pecah lagi ke dalam beberapa poin dan prioritas pula poin tersebut mulai dari yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di zaman modern ini terdapat banyak aplikasi atau agenda manual untuk mempermudah pembuatan daftar prioritas tugas. Nah, cara ini merupakan salah satu hal yang penting untuk menjadikan diri Anda efektif dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang keempat, kuasai pikiran Anda. Nah, pikiran memegang peranan kuat di dalam kehidupan diri kita. Dengan mindset yang optimis, kita akan menjadi percaya diri dan ambisius dalam meraih apa yang kita inginkan. Kita akan memandang pekerjaan kita dengan positif jika kita gagal dalam tugas sebelumnya.
Jangan patah semangat. Ingat, karena kegagalan adalah sukses yang tertunda. Nah, peribahasa tersebut bukanlah suatu kebohongan belaka, tapi memang kenyataan. Kegagalan Anda tidak menentukan kemampuan Anda. Justru jadikan itu adalah suatu mindset yang memacu diri kita melakukan hal yang lebih baik lagi. Nah, untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan dan mencapai apa yang ingin kita mau, pola pikir sangat berpengaruh pada keberhasilan. Maka kita harus meyakinkan diri sendiri bahwa kita mampu dan kepercayaan diri akan meningkat secara bertahap. Kemudian yang kelima yaitu punya rasa empati. Nah, mungkin diri kita bisa saja mempunyai rasa disiplin, pintar, berbakat dalam melakukan pekerjaan yang bersangkutan. Namun, jika kita tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, baik itu kantor ataupun kelas, dan hanya fokus kepada kesibukan diri sendiri, dengan kata lain tidak bisa berempati terhadap sesama, maka bisa dikatakan itu tidak dapat berkembang. Nah, bersosialisasi membuat diri kita belajar dan mengajarkan sesama rekan kerja, dan salah satu kemampuan dasar manusia yang telah dianggap wajib untuk bisnis di era modern. Nah, empati yang artinya kemampuan manusia untuk turut merasakan apa yang orang lain alami membuat Anda menjadi seorang dapat bekerjasama dalam tim dan memotivasi dengan baik. Empati merupakan kebalikannya dari siap apatis dan mendorong orang untuk bekerja untuk memiliki target lebih dari hanya gaji yang besar, namun juga berhubungan dengan orang lain. Nah, mungkin di sini kelima hal-hal yang telah kita bahas terkesan sepele dan tidak berhubungan secara langsung untuk meraih kesuksesan. Namun, kita juga tidak bisa melupakan jika kebiasaan ini terus dilakukan sebagai bagian dari gaya hidup akan mempermudah diri kita dalam bekerja, baik secara teknis dan mental. Niscaya ini akan membuat kita menjadi semakin dekat terhadap kesuksesan. Sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.